Yo yo yo, halo guys, welcome back to Melak Rugi dengan gua Zan di sini. Sorry banget karena banyak dari requestan kalian itu yang belum sempat gua jawabin satu-satu. Belum sempat gua bikinin kayak request tentang liquidity, request tentang POI, masih banyak lagi. Itu belum sempat gua bikinin. Karena untuk bikin video penjelasan materi kayak gitu tuh masih mut-mutan gitu. Masih sering males. Paling simple ya bikin study case. Karena study case gue cuma bahas, ngejelasin, ngebacot tentang analisa gue, hasil antrian gue, itu lebih simple. Terus juga gue rasa untuk di study case malah lebih banyak topik pembahasannya. Karena lu bisa lihat top down analisis gue, eh, mulai dari market structure sampai ke konfirmasi entry. Yo, jadi tanpa banyak bacot lagi, kita bakal langsung ke study case-nya. Kalian bisa lihat kan, ini market XAUSD, market tercinta, market kecintaan kita semua, market XAUSD, market gold. Mungkin banyak dari kalian juga trader gold gitu, only trader gold ya. Pasti ada ya, pasti banyak lah yang menjadikan gold ini atau XAUSD ini sebagai market favorit. Nah, kebetulan gue kemarin ada sempat analisa di market gold, di market XAUSD untuk nyari sell. Kenapa gue nyari sell? Karena secara struktur juga kan memang udah bearish di time frame 1 jam sama M15. Memang kalau kita top down analisis lagi di time frame daily A4 itu bullish. Kalau kalian lihat study case gua yang XAUSD sebelumnya, di situ gua ada top down analisis juga dari daily sama A4-nya. Jadi di sini gua nggak akan liatin lagi top down analisisnya di time frame 1 jam, di time frame daily dan 4 jamnya. Di sini gua fokus ke time frame 1 jam dan M15. Di sini gua mau fokus ke time frame 1 jam sama time frame M15. Nah, kalau kalian lihat di market XAUSD ini time frame 1 jam marketnya itu valid bearish. Kenapa valid bearish? Karena sudah terbentuk breakout structure. Kalian bisa lihat bahwa ini merupakan valid low karena berhasil take inducement. Jadi ketika di break nanti membentuk breakout structure. Tapi awalnya market itu belum break. Market hanya sweep awalnya. Maka awalnya di sini belum terjadi breakout structure. Tapi setelah market berhasil close candle body break di bawah wick ini, yaitu di sini, bahwa berarti sudah terkonfirmasi lah breakout structure. Sudah valid bearish. Dan high di sini sudah terkonfirmasi menjadi valid high. Sudah bearish dong. Maka bagusnya kita untuk mencari open posisi sell. Namun kalau kita lihat di time frame 1 jam, market itu belum membentuk inducement di low-nya sini ya, di low ini. Atau lebih tepatnya di bawah POI yang gue tandain ini. Inducement-nya atau pullback-nya itu adanya di sini. Di atas POI. Kalau lu nanya kenapa gue tandain POI-nya di bawah inducement, pertama gue lihat alasannya itu pertama gue lihat di time frame M15. Di time frame 15 itu sama. Valid high di time frame 1 jam sama valid high di time frame M15 itu sama letaknya. Yang membedakan di time frame M15 itu market sudah membentuk valid pullback, sudah membentuk inducement di sini. Maka POI ini sudah valid dong secara time frame M15. Tapi kalau secara time frame 1 jam memang belum valid. Makanya ini kita bisa tandai sebagai high risk POI. Kalau kalian mapping di time frame 15, POI-nya itu sekecil ini. Tapi kalau kalian ambil di time frame 1 jam, jadi sebesar ini ya. Nah, ini kalau di 1 jam cuma ada POI ini. Kalau di time frame 15, di area ekstrim premium itu terdapat juga POI ekstrim. Maka ini jadi high risk POI-nya. Kita bisa pakai sebagai high risk POI. Jadi itu salah satu alasannya kenapa gua marking POI ini ya di time frame 1 jam. Nah, alasan kedua, itu sudah terbentuk liquidity di bawah POI. Kalian bisa lihat bahwa di sini terdapat liquidity ya. Marketnya masih berbentuk manipulasi lah, masih sideways, masih ranging. Dan untuk di high ini terdapat equal high. Atau kalau miring kayak gini sebenarnya disebutnya itu relatif equal high karena berbentuknya miring. Nah, tapi ini pun termasuk liquidity gitu. Jadi kita bisa masuk di high risk POI ini.
dengan catatan mencari konfirmasi entry. Kenapa harus cari konfirmasi entry? Karena memang ini area high risk, bisa saja dijebol. Market take inducement 1 jam, bisa saja seperti itu. Nah, jadi gue mapping seperti ini di tanggal 11 bulan 1 Januari. Ini daily-nya, ini time frame 1 jamnya. Kalian bisa lihat seperti ini. Gue mapping di time frame 1 jam, high risk POI-nya di hari ini. Dan extreme POI-nya ini yang gue pakai M15. Dan di time frame 15 itu seperti ini ya. Seperti yang tadi udah gue jelasin. Oke, lanjut lagi. Sayangnya gue nggak dapet di sini karena disentuhnya sama news sama CPI kemarin. Gue mau PO tapi masih terlalu high guys, masih terlalu berbahaya ya, masih terlalu beresiko kalau gue mau PO. Kalian bisa lihat seperti ini, di hit ya, di hit sama CPI, di hitnya sama CPI. Asu nggak tuh? Kalau dia bikin konfirmasi gue bisa masuk. Sayangnya di sini nggak bikin konfirmasi, nggak ada konfirmasi, dia langsung wush, langsung 76 lah. Di time frame 1 jam, area ini tuh bukan break of structure, masih single move, masih pullback. Oke, kalau di time frame 15 ini sudah break, jadi sudah menjadi break of structure. Kalau di time frame 15, tapi kalau di time frame 1 jam belum. Di time frame 1 jam ini menjadi break of structure-nya. Sorry, di time frame 1 jam ini menjadi inducement-nya. Oke, liquidity udah diambil, udah bersih lah ya. Di time frame 1 jam masih valid bearish. Valid take-nya masih di sini, tapi secara M15 valid take-nya di sini. Nah, kondisi yang seperti ini kalian bisa skip lah. Kalian jangan nyari lagi POI dari ini. Atau bahkan nyari POI di sini. Karena kenapa? Pasti kalian sering banget lihat inducement HTF kalau kita ke LTF itu jadi valid high. Sering banget inducementnya dijebol, di LTF jadi change of character, tapi di HTF baru take inducement. Dia break lagi, dia follow lagi HTF, LTF-nya di valid change of character lagi. Ya, sering banget kayak gini. Marketnya take inducement di time frame HTF, di LTF change of character. Marketnya hit entah PUI di sini, HTF-nya, terus dia lanjutin trend di HTF, break lagi ke bawah. Nah, ini kan kalau di time frame HTF, dia cuma break of structure. Tapi kalau kalian perkecil time frame-nya ke 15 mungkin ya, itu bisa saja ini udah jadi change of character, nanti change of character lagi, double change of character. Jadi pentingnya top down analysis itu untuk menghindari kondisi yang seperti ini. Selain kalian bisa melihat inducement, liquidity, dan PUI di tiap time frame, kalian juga bisa mengambil keputusan nantinya dari data-data yang sudah kalian dapat dari hasil top down analysis itu. Time frame mana yang mood kalian ikuti, apakah HTF atau LTF, nanti kalian bisa ambil keputusan di situ. Karena PUI high risk ini sudah terkena ya, sudah termitigasi, berarti kan sudah nggak fresh nih. Nah, gue nggak nyari PUI di sini karena masih inducement high-nya ini, masih inducement di time frame 1 jam. PDH juga, liquidity lah. Jadi gue nggak nyari PUI di sini. Di M15 tuh, kalau kita lihat di sini udah ada inducement ya. Nah, gue nggak nyari lagi PUI di sini, unmitigated shadow kah atau PUI itu gue nggak cari. Karena gue berasumsi marketnya itu di time frame 1 jam masih inducement high-nya. Dan juga kalau kita lihat geser ke kiri ya, marketnya juga udah take external liquidity, yaitu di sini. Ingat study case yang pertama tentang XAUSD, target TP gue tuh ada di sini. TP maksimalnya itu sampai di sini, di external liquidity, dan berhasil ke trigger. Kalau kalian yang sudah join Discord pasti tahu lah. Oke, jadi next setupnya seperti apa? Nah, gue pribadi karena di H1 masih valid bearish, tapi di H1-nya belum nggak ada PI, gue itu refine, masih pakai PI yang ini. Ya. Jadi gue nunggunya cuma di sini, gue nggak nyari lagi di PI ini, atau bahkan di sini nggak nyari.
Nah, kemarin gue sempat share juga di Discord seperti ini. Nah, ini kayak gini ya. Kemarin gue share kayak gini. Gue cuma nunggu di ekstrim ini doang. Ya, gue nggak nyari POI di area ini atau bahkan di area ini lagi. Karena di sini udah nggak fresh, di sini liquidity. Oke. Nah, ini yang kemarin TP gue di sini nih. Udah ke trigger. Gue sempat share juga di umum ya. Gue sempat share juga di Discord yang umum. Kayak gini. Kemarin tuh seperti ini. Gue share juga ya tanggal 12 besoknya. Kayak gini. Gue nunggunya cuma di sini. Sama di sini kalau tapi kalau dia marketnya hit sampai sini berarti counter trend jadinya kan, karena ini udah valid high. Kalau dia break berarti udah cengok karakter dong 1 jamnya gitu. Oke, nah ini kemarin entrian gue, kita entry bareng ya di mentorship, kita live thread di Discord. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, di sini marketnya tuh hit ya, hit extreme PI di tempo 1 jam. Konfirmasi apa yang gue pakai? Tentu mitigasi, karena XAU itu jarang banget kasih konfirmasi MCOP, jarang banget. Kalaupun dia bikin itu paling sering ditinggal, PI-nya tuh nggak dijemput lah. Antara dia respectnya cuma di imbalance atau nggak cuma tag nggak sampai tag industrial langsung terbang gitu aja. Makanya untuk XAUSD dari data backtest yang udah gue lakuin sampai saat ini, makanya di XAUSD itu paling sering gue pakai mitigasi entry atau scoop entry. Untuk SOP dan cara pakai scoop entry itu kalian bisa lihat lah di video-video selanjutnya. Sorry, di video-video sebelumnya itu ada tentang scoop atau mitigasi entry. Di sini tuh gue sempat terkena stop loss dulu minus 1R. Oke, karena ini PI M15 ya, ini kan gue refine ke M15. Kan gue refine ke PI ke M16 kayak gini. Jadi ketika hit di sini gue mau nyari konfirmasi itu di time frame M3 atau M1. Kebetulan kemarin gue pakai itu M3. Kayak gini. Kalau kita mau pakai MCOP atau minor change of factor atau MSS, market structure shift, itu ya dia harus begini kan. Karena ini merupakan pullback terdekatnya lah atau inducementnya di time frame M3. Kalau pakai MCOP entry. Oke, kita lanjut. Nah, di sini marketnya itu hit POI. Udah bikin mitigasi entry atau scoop entry. Gue masuk lah di sini. Kayak gini. Sayangnya gue minus 1R. Hit ya. Sempat hit. Sempat running juga. Tapi akhirnya dia balik stop loss. Oke. Nah, gue minus 1R nih di sini. Kena stop loss. Seperti yang udah pernah gue jelasin juga, kalau memang mitigasi entry itu konfirmasi yang probabilitasnya itu tidak sebesar konfirmasi lainnya. Karena memang di mitigasi entry itu kita nggak nunggu terbentuknya liquidity, nggak menunggu terbentuknya inducement. Kita langsung entry ketika market hit POI, ada rejection, terus market bentuk imbalance, langsung masuk di POI-nya. Itu makanya disebut sebagai mitigasi entry. Kekurangannya itu, ada kalanya market itu bikin lebih dari 1 kali candle mitigasi. Makanya setelah gue backtest, maksimal gue pribadi 3 kali di POI itu. Maksimal 3 kali, maksimal. Tapi nggak menutup kemungkinan sekali bikin candle mitigasi langsung running juga. Nah, probabilitasnya kecil. Kenapa gue pakai? Pertama, untuk risk reward itu masih masuk akal ya. Untuk risk reward, memang kalau secara win rate mitigasi entry ini atau scoop entry itu di bawah 50%. Dari data backtest gue itu di bawah 50%. Tapi masih gue pakai. Kenapa? Karena masih profit. Masih ketulung, ketulung. Masih ketolong RR
Dimana RR minimal gue itu 1/3 BP, set BP. Kenapa 1/3? Karena dari data backtest gue, kalau 1/2 set BEP itu sering banget market hit BEP dulu baru running lagi ke TP. Makanya gue itu SOP-nya atau trading plan gue itu 1/3 baru gue BP. Selama belum 1/3 nggak akan gue BP. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh udah hit PI, udah terkena top loss juga pakai mitigasi entry minus 1R. Tadi gue udah bilang kalau SOP gue atau trading plan gue itu maksimal 3 kali pakai scoop. Nah, di sini bikin lagi nih scoop entry. Gue masuk lah, masih sesuai trading plan gue kok. Jadi gue masuk di sini kayak gini. Ke hit ya. Entryan gue ke hit kayak gini dan mereka tuh running. Nah, 1/3 baru gue BP kayak gini. Oke, ini sudah 1/3, berarti udah boleh gue BP. Baru BP ya, gue 1/3 itu baru BP. 1/5 baru partial atau 1/10 partial. Tergantung trading range dari entryan gue. Ketika gue follow trend, ya gue bisa lebih jauh gitu untuk TP. Kadang juga gue nggak partial. Oke, lanjut. Nah, di sini running. Kalau nggak salah sempat 1/10. 1/10. Diserah hampir 200 pip kemarin tuh. Ini 150 pip ya. TP gue tuh, TP maksimal gue tuh sampai next boss. Oke, jadi target target TP maksimal gue tuh sampai next boss di 1 jam. Kayak gini. Nah, karena trading range-nya jauh, jadi gue partialnya tuh di 1/10. Kayak gini ya. Bisa running. Nah, 1/10 gue partial. Kalau kalian bisa lihat udah 170 pip ya. Sebenarnya mau kalian close out pun nggak masalah ya. RR udah sehat di sini. Udah 1/10 lebih. Dikurang minus 1R di sini. Recovery 1R lah. Udah oke, masih profit ya. Kayak gini. Gue partial 1/10, sisanya gue BP. Dan masih gue tahan sampai saat ini. Sempat naik, tapi belum kena BP. Jadi gue masih hold yang ini. Masih hold sampai sekarang. Belum kena BP. Kalau lu tanya kenapa cuma BP, gue itu memang jarang banget SL Plus ya. Bahkan nggak pernah SL Plus. SL TP-TP, tapi 1/3 BP. Jadi cuma BP doang. Nggak ada SL Plus. Lu udah analisa, lu udah punya plan, ya udah yakin sama analisa lu gitu, gak usah diintervensi lagi. Kalaupun ingin meminimalisir kerugian, BP aja, toh lu nggak hilang apa-apa. Tapi gue nggak ngelarang juga kalau lu mau eh, SL plus, baik lagi ke trading plan sama kenyamanan masing-masing, sama kayak penggunaan metode itu ada banyak, tergantung kenyamanan dan eh, diri lu masing-masing nyaman pakai metode apa. Kalau gue pribadi nyaman sama SMC, gue pakai sampai sekarang. Gue punya SOP, gue punya trading plan, gue terapin. Intinya hasil akhirnya gitu. Intinya lu bisa profit bebas lu pakai metode apapun. Intinya lu udah backtest, lu udah punya data. Ini kemarin gue share lagi ya, di umum SOSD kayak gini pas market running.
Oke, ini before-nya, ini after-nya. Jadi nggak gua kirim before after sekaligus sekali kirim ya. Jadi gua share memang before-nya, SL TP-TP. Nggak nggak cuma kirim before after doang gitu. Kalian kan ada tuh yang biasa ngeser-ngeser cuma afternya doang. Before-nya nggak ada. Atau enggak pas sekali ngirim cuma before after langsung. Kita nggak tahu sebelumnya mereka pernah toplos berapa kali kah, failed berapa kali kah. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, kalian tuh jangan mudah pancing, jangan mudah kena FOMO. Kalaupun kalian tertarik ya belajar dulu kayak mana, SOP-nya kayak mana. Itu intinya jangan mudah terkena kena FOMO lah, jangan mudah terpancing. Karena gue lihat itu banyak banget yang mudah terpancing, mudah difomoin. Apalagi TikTok sekarang kan, kalian bisa lihat lah gimana komunitas trading di TikTok. Nilai sendiri lah, kalian nilai sendiri seperti apa. Gue selalu tekankan ke member gue itu ketika belajar pakai demo dulu. Kalaupun nanti udah oke, itu bebas. Mau pakai akun real atau ambil funded. Itu gue pantau terus, pantaunya gimana. Gua suruh mereka isi trading jurnal trading. Tiap akhir bulan gue minta, gue bakal cek kayak gini. Di B3, ini kemarin gue minta semua nih jurnalnya, biar gue lihat bulan kemarin mereka gimana progresnya, ada peningkatan atau enggak. Mungkin sampai sini dulu ya untuk study case market tercinta XAUSD. Gue biarin di sini udah partial juga 50%. Marketnya mau naik lagi, bikin ceng karakter di time frame 1 jam, gue nggak peduli. Gue udah set BP, gue udah punya plan. Kalaupun hit ya udah, nggak apa-apa, nyari next setup lagi, gak usah dikejar. Market tuh gak usah dikejar, sabar guys. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.